Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Kori Yohana MM selaku dosen pengampu dan Bapak Andreas Wijaya SEMM selaku dosen praktisi mengajar mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami mengenai analisis uji regresi dan korelasi linear berganda. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Inki Azahra Putri, lalu ada Muhammad Junaidi, Maulid Maulana Muhammad, Sabrina Alsyah, saya sendiri Syahla Rizkia Salsabila, dan yang terakhir yaitu Veronica Luisa Namang. Untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk data diketahui data gaji dan reward terhadap kinerja karyawan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur Kota Jakarta pada bulan April sebanyak 50 responden dengan variabel dan skor sebagai berikut. Variabel X1 gaji, variabel X2 adalah reward, lalu variabel Y adalah kinerja. Untuk gaji value satu yaitu le- kurang dari 5 juta. Lalu untuk value 2 lebih dari 5 juta. Untuk reward value yang ke satu yaitu kurang dari 5 juta, value yang kedua lebih dari 5 juta. Lalu untuk data sebagai berikut. Lalu berikut merupakan hasil analisis dengan menggunakan normal plot of regression dan residual merupakan menunjukkan bahwa data berkontribusi normal karena titik mengikuti garis diagonal. Untuk alternatifnya dapat menggunakan alternatif uji Kolmogorov-Smirnov berikut sebagai grafiknya sebagai berikut. Dari gambar berikut bisa dilihat kalau titik-titik berikut dapat mengikuti garis diagonal dari bawah sampai ke atas. Oke, selanjutnya yaitu mengenai outlier X1, X2 pada variabel Y1. Dapat dilihat pada gambar bahwa data tersebut masih berada di sekitar kotak, jadi dapat disimpulkan dari data yang kita uji, tidak ada outlier baik pada variabel gaji dan variabel reward, karena penyebaran datanya masih ada di sekitar kotak, dan penyebarannya tidak terlalu panjang baik ke atas maupun ke bawah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada hipotesis X1, X2, dan Y. Untuk mencarinya itu dapat menggunakan uji T parsial berdasarkan nilai signifikansi. Dapat dilihat pada tabel koefisien bahwa variabel gaji dengan nilai signifikansi 000 dan variabel reward dengan nilai signifikansi 000, maka dari nilai signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa boleh next. Hipotesis 1, gaji secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karena signifikansi kurang dari 0,05. Hipotesis 2, reward secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hipotesis 3, gaji dan reward secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Boleh next. Nah, jika menggunakan uji T parsial, regresi linear berganda, berdasarkan nilai hitung dan tabel, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk menghasilkannya itu, dapat menggunakan rumus T-table.
Alfa per 2, N kurang K kurang 1. 0,05, N-nya itu 50, dikurang K-nya itu 2, dikurang 1. Diperoleh hasil 0,02547. Dan pada T-table itu diperoleh data 0,01174. Nah, untuk T hitungnya itu pada X1 dan X2 berada di area berpengaruh positif. Boleh next. Maka dapat disimpulkan bahwa gaji secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja karena berada di area berpengaruh positif. Hipotesis 2, reward secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karena berada di area berpengaruh positif. Hipotesis 3, gaji dan reward secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karena berada di area berpengaruh positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu uji menurut dasar pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA. Dari data tersebut diperoleh bahwa variabel gaji dan variabel reward dengan nilai signifikan 0, 0, 0, maka dari nilai signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, yaitu variabel X1 atau gaji secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau kinerja, karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Kemudian pada hipotesis 2, yaitu variabel X2 atau reward secara simultan berpengaruh terhadap kinerja atau variabel Y karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Dan pada hipotesis 3, pengaruh antara variabel X1 atau gaji dan variabel X2 atau reward secara simultan juga berpengaruh terhadap kinerja atau variabel Y karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Dan jika menurut dasar pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda ini, berdasarkan nilai hitung dan tabel, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independennya secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yang bisa kita lihat pada slide berikutnya. Baik, jika menggunakan uji F parsial regresi linear berganda, dapat kita lihat rumusnya sebagai berikut. F tabel yaitu sama dengan K, N kurang K. K di sini yaitu merupakan banyaknya variabel yaitu X1 dan X2, maka K di sini dimasukkan 2, lalu N-nya banyaknya responden yaitu 50 dan dikurangi K jumlah variabelnya yaitu 2. Maka ditemukan 248. Dan hasil dari F tabelnya yaitu 3,18. Maka dapat disimpulkan dari data tersebut, pada hipotesis 1, gaji secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Kemudian pada hipotesis 2, reward secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karena F hitung lebih besar dari F tabel. Dan yang terakhir, hipotesis 3, gaji dan reward atau variabel X1 dan X2 secara simultan juga berpengaruh terhadap kinerja atau variabel Y, karena F hitung juga lebih besar daripada F tabel. Boleh next slide. Baik, selanjutnya korelasi X1, X2 terhadap Y1. Bisa dilihat dari tabel correlation, dari data tersebut dapat diketahui hasil korelasi variabel dependen yaitu berupa kinerja karyawan terhadap variabel independen yaitu X1 sebagai gaji dan juga X2 sebagai reward sebagai 0,680 atau 6,80%. Berdasarkan pedoman derajat hubungan, maka asumsi dari hasil data tersebut menunjukkan korelasi yang kuat dan hubungan yang positif antara gaji dan reward terhadap kinerja karyawan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah terkait uji regresi linear berganda dengan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen. Yang pertama ada uji multikolinearitas.
Bisa dilihat pada outputnya. Yang pertama ada variabel reward yang memiliki nilai toleransi sebesar 0,998 yang berarti lebih dari 0,100 dan VEF sebesar 1,002 yang berarti kurang dari 10,00. Yang kedua, variabel gaji memiliki nilai toleransi sebesar 0,998 yang berarti lebih dari 0,100 dan VEF sebesar 1,002 yang berarti kurang dari 10. Variabel independen di atas yang memiliki nilai toleransi lebih dari 0,100 dan VEF yang kurang dari 10, maka memiliki kesimpulan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Boleh di next. Yang selanjutnya ada uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov. Bisa dilihat dari outputnya, nilai asim signifikan to tail yang didapat sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya data berdistribusi normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05. Boleh di next. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas atau uji PARC yang bisa dilihat dari outputnya. Yang pertama variabel gaji yang pertama variabel gaji memiliki nilai signifikansi sebesar 0,273. Yang kedua variabel reward memiliki nilai signifikansi sebesar 0,840, di mana variabel independen di atas yang memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka berkesimpulan tidak jadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada uji autokorelasi atau Durbin-Watson. Di sini ditampilkan outputnya. Untuk hal ini diketahui dari data N itu berjumlah 50 dan K sendiri atau variabel independennya berjumlah 2 variabel, di mana yaitu gaji dan reward. Untuk hal ini kita bisa bersumber dari tabel Durbin-Watson. Apabila dilihat untuk data 50 dan yang 2 variabel, nilai DL-nya adalah 1,4625. Untuk nilai DU sendiri 1,6283. Lalu berikutnya adalah nilai 4 dikurang DL akan berjumlah 2,5375. Untuk nilai 4 dikurang DU-nya adalah 2,3717. Dan nilai DW sendiri bisa dilihat dari outputnya di bagian Durbin-Watson adalah 1,574. Kesimpulannya, 1,4625 lebih kecil dari 1,574 lebih kecil dari 1,6283. Dari hasil ini tidak ditemukan kesimpulan, oleh karena itu dicoba uji rantes yang akan menghasilkan sebagai berikut. Boleh di next. Berikut adalah outputnya. Berdasarkan output ini diketahui nilai asim signifikan to tail-nya sebesar 0,257 yang berarti lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi gejala atau masalah autokorelasi. Boleh di next. Berikutnya ada koefisien determinasi. Di sini ditampilkan outputnya. Diketahui nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,837 yang berarti variabel gaji dan reward memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 83,7% terhadap variabel kinerja. Dan sisanya yaitu 16,3% dipengaruhi variabel lain di luar dari data ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah uji F. Dapat dilihat dari tabel ENOVA, signifikasinya didapat sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya variabel gaji dan reward berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kinerja. Baik, selanjutnya, boleh next. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis atau uji T. Berikut outputnya. Dan pada analisis yang pertama, variabel gaji memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya variabel gaji berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Selanjutnya itu analisis yang kedua, variabel reward memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka kesimpulannya variabel reward berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja.
Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa data yang kami uji memiliki variabel kelompok terdistribusi dengan normal, tidak terdapat outlier pada setiap variabel, variabel X1 dan X2 memiliki korelasi terhadap Y, memiliki hubungan positif apabila gaji dan reward memiliki nilai tinggi, maka kinerja karyawan juga meningkat. Dan secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa gaji dan reward secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur di Jakarta. Boleh di next? Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparannya dapat dipahami dengan mudah dan dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Saya selaku perwakilan kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.